Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin untuk berzikir kepadanya dengan zikir yang insya Allah akan menjadikan wasilah dengan zikir tersebut hati kita menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi teduh, dan insya Allah akan berefek kepada pola sikap yang bijaksana. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara zikir yang paling utama dan tentu yang teramat sangat dianjurkan bahkan dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama zikrul lisan, zikir lisan, yakni zikrul jali, zikir yang didengar, zikir yang bisa didengar, zikir menggunakan ucapan, baik itu bacaan-bacaan yang bersifat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan berbagai macam zikir-zikir lisan yang lainnya. Tentu zikir lisan ini penting, tidak bisa kita nafikan, apalagi kita tinggalkan. Apalagi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjamin salah satu zikir yang berefek kepada para pembacanya yang menjadikannya ahli surga. Di mana barang siapa sebelum matinya atau ajal menjelang, dia terlebih dahulu mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dipastikan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Itu salah satu keutamaan zikir. Apalagi berbicara zikir-zikir yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi difirmankan, ala bizikrillah wa tatma'innul qulub, dan berzikirlah kalian niscaya akan menjadikan hati kalian menjadi tenang. Tentu hidup di zaman yang serba penuh dengan manipulatif, penuh dengan kepalsuan, hidup di zaman penuh dengan reka, penuh dengan monopoli, penuh dengan berbagai macam ketidakpastian. Yang benar dianggap salah, yang salah justru dianggap benar, yang bijak dianggap tidak bermakna, dan bahkan orang-orang yang zalim, yang manipulatif dianggap berjasa dan memiliki kapasitas perbaikan. Naudzubillahi min dzalik. Zaman yang memang menuju akhir zaman yang penuh dengan fitnah, akhir zaman yang penuh dengan kebohongan. Yang kedua, selain zikir lisan adalah zikru qalbi, dan ini perlu kita lakukan untuk merenungkan, untuk mentadaburkan, untuk mentafakurkan berbagai macam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat-ayat qauliyah berupa dengan bacaan ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin ayat-ayat kauniyah yang berbentuk berbagai macam tragedi-tragedi alam, baik itu bala, musibah ataupun bencana, yang kita bisa mentafakuri, mentadaburi, berzikir kepada Allah untuk selalu berlindung dari berbagai macam ujian, bala, musibah, dan yang semisalnya. Dan yang terakhir, zikru bil arkan, ay zikru bil af'an, yaitu zikir dengan beramal perbuatan. Dan ini perlu kita lakukan karena sebaik-baik amal, sebaik-baik keimanan seseorang adalah dia mengimplementasikan, mengamalkannya apa yang dia yakini. Hadirin sidang Jumat, hadirin rahimakumullah, ikhwan fillah, dimanapun Anda berada, semoga sekali lagi kita bisa diberikan kekuatan dan tentu keistiqomahan untuk selalu istimror melaksanakan tanpa putus apa yang dinamakan zikir, baik zikru bil lisan, zikru bil qalbi,
ataupun zikru bil af'al. Sehingga dengan ketiga zikir itu kita menjadi manusia-manusia yang soleh, yang bisa beribadah paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari bisikan, dari tipu daya, dari tipu muslihat, yakni musuh kita yang abadi, setan dan iblis laknatullah alaih. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.